Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua DKM, panitia dari Masjid Hayatul Islam di Leuwi Anyar, Bojong Loa Kidul yang saya cintai, para jamaah subuh. Kemudian kalau kamar duwi kawin sok hilang Pak Tos itu ya. Alhamdulillah subuh berjamaah di Hayatul Islam Masjid Pino, karena salah satu ciri kebangkitan Islam yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam adalah jika sholat subuh berjamaah sama banyaknya dengan sholat Jumat. Sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Rasulullah SAW kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya seperti kita, insya Allah sampai akhir zaman. Saya di sini hanya menyampaikan sebuah niat baik, menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, wattawasau bil haq, wattawasau bis sabr. Seperti halnya kalau kita menyebut Rasulullah SAW, semua menyebutkan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyebutkan radhiyallahu anhu untuk para sahabat-sahabat juga, karena itulah panjang umurnya. Nah, mudah-mudahan kita masuk golongan yang hari tuanya tidak sia-sia karena mewariskan karya dan inspirasi. Seperti dalam hadisnya ada 5 perkara yang harus diingat sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah nikmat usia muda sebelum hari tua. Nah, kepada yang muda-muda di sini, ya, saya lihat ada Karang Taruna, ada Fikri juga yang tadi malam 22 row, ada Bayah Nada. Hidup mah persis kayak sepak bola. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang sering kan begitu. Pas kalah tetap disemangati, pas menang lagi di atas hidupnya disyukuri, pas kalah disabari, kan begitu. Nah, kepada mereka yang masih muda, Allah memberikan nikmat badannya lebih cenghar, lebih kuat, maka jangan sia-siakan. Kalau anak muda dibimbing mengongsong untuk para ruku, kan begitu, maka anak muda itu harus sibuk. Pak sibuk butuh modal dikasih, kan begitu. Jadi alat musik, jadi pelatihan ekonomi, jadi apa aja yang sifatnya positif. Daripada sebelum tidur ya sampai sugat-sugat si mantan posting naon gitu ya, bawa impi-impi. Setelah tidur saya lihat HP juga ya. Jadi sama. Ke toilet kadang-kadang bawa HP, di angkot bawa HP, di masjid tinggalin meregang HP, termasuk khusus di Bandung. Ibu-ibu berjilbab naik motor, HP lagi di selap tuh gitu. Tidak mau ketinggalan update status dari pertemanannya. Itulah situasi hari ini. Jadi Islam punya tujuan, Pak. Ke mana? Ke pasar. Ya tadi ibadah. Mudah-mudahan nanti ke pasar, transaksinya halal, pulangnya bisa masak buat keluarga, dan
pada tangan saya bisa bikin edaran mahli mengaji, dengan semangat saya bisa menghadirkan semua berjamaah, dengan edaran saya bisa meningkatkan zakat. Alhamdulillah ternyata diberi kekuasaan semata-mata untuk ibadah. Menikah juga sama, menikah juga niatnya ibadah. Itu bedanya orang Islam dengan non Muslim. Kita punya tujuan, paling nikmat hidup itu punya tujuan. Di kamar kaca kata. Coba, saudara lupa, pendidikannya nomor 2 di dunia. Dari 180 negara, kualitas pendidikan Korea itu nomor 2. HP Bapak semua 90% mungkin pada Korea nanti. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tingkat bunuh diri nomor 2 di dunia adalah Korea Selatan. Jadi apa? Ini hikmah ya. Jangan-jangan bagi mereka yang tidak mendapat nikmat Islam, hidupnya tidak ada tujuan kecuali dunia. Ya, kemudian duit bener juga jam 9 kerja, jam 5 pulang. Terus buat apa gitu? Berarti pas berharga gitu duit segala ayat. Nah itu kalau kita makan pada saat mencari nafkah, terus akhirnya kaya raya, ada tujuan lagi berbagi, ingat zakat 2,5%, sedekah, infak, berbuat kebaikan dan seterusnya. Nikmat, maka syukuri nikmat Islam itu ya, yang membuat kita bisa seperti hari. Kekuatan kita pada umat Islam di Indonesia itu adalah silaturahminya. Hasil survei menunjukkan salah satu yang membawa kebahagiaan tertinggi orang Bandung adalah silaturahmi. So, ibu-ibu, resepnya dengan wali kota Sunti ke masjid. Nah, hanya dengan melihat Habib ya, bukan bisa tinggal di medsos atau di TV ya. Lebih goreng patut di asli supaya gitu. Nah, rangka program wali kota. Ya. Car Free Day, silaturahmi, arisan, silaturahmi. Ngocok 5 menit, dosanya diujang, tidak masalah. Yang penting bahagia lagi. Nah, jadi itu. Kemudian ingatlah hidupmu sebelum matimu, kira-kira begitu. Jangan sampai matinya su'ul khotimah. Kita harus mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang guru saya menyampaikan, orang itu akan meninggal dalam kebiasaannya. Kalau dia renungkan, pikir-pikir ya oke. Kalau pakai motor pasti payangannya termotoran. Ya. Orang yang ahli masjid, insya Allah meninggalnya dalam keadaan ibadah. Jadi hati-hati dengan kebiasaan. Ya, ada pepatah orang akan meninggal dalam kebiasaan gitu. Kalau kebiasaan yang positif, ya banyak melakukan kebermanfaatan hidupnya ibadah, insya Allah kita meninggal juga dalam keadaan ibadah. Tapi kalau loba maksiat, melakukan banyak kemudorotan, kemungkinan besar juga meninggalnya dalam kondisi sedang melakukan kebiasaan kemaksiatan. Auzubillahi. Allahumma gfir lahu wa tufir laha dan seterusnya. Pulang-pulang kalau saya sudah semangat, itu maksudnya. Ya Allah masih diberi umur, jangan disia-siakan. Mudah-mudahan di sisa umur saya bermanfaat, ada semangat dari penglelet, malas, kumaha demi sebanyak-banyaknya memberi kebermanfaatan kepada kita. Itu maksudnya. Karena kalau sudah selesai tugas hidupnya selesai. Nah, saya doakan jamaah di sini juga mempunyai 3 investasi itu yang tidak akan pernah berhenti walaupun kita meninggal dunia. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, amal jariah kita yang bermanfaat, dan ilmu-ilmu yang mengalir. Maka jangan pelit, dan harta mah tidak dibawa mati kecuali yang diamalkan. Jangan pelit berbagi ilmu ya. Di atas langit masih ada langit, yang begitu bagi ilmunya. Maka Bandung ini sudah menandatangani lebih dari 50 kerjasama dengan kota se-Indonesia. Apa yang dilakukan Bandung bagi-bagi smart city-nya. Dan kita punya 400 software membangun manajemen kota sampai juara 1 ini ada 400. Namun pelit banyak disewa semua Bandung ya.
demi NKRI, demi Indonesia maju bersama, kita kasih gratis Pak. Itu kalau dirupiahkan itu miliar-miliar. Tapi saya bilang daripada kota-kota lain bikin lagi, cari lagi, karbon itu saya akan menikmati demi persatuan Indonesia. Akhirnya terus saya dibuka, kasih. Itu semangat. Ukhuwah watoniyah, kita bersaudara dalam kebangsaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini dan tiap zaman ada masalahnya, tiap masalah ada zamannya, tiap zaman ada pemimpinnya, tiap pemimpin ada zamannya. Nah, saya mengingatkan satu nikmat, yaitu nikmat berbangsa bernegara. Kita menganggap nikmat itu kadang-kadang ya dianggap otomatis Pak. Disyukuri teh lamun urang pasti cabut nikmatna baru bukan begitu. Nikmat sehat jarang orang bersyukur, tapi pas sudah masuk rumah sakit Santo Yusuf, Borromeus, rumah sakit Santosa baru kerasa. Tapi sami 8 dinten ngajoprak gitu. Elena kurang di wali kota Bandung. Aduh sekarang saya ayo silaturahmi, ayo berusukan, ayo rapat, ayo biasa dan ngibringnya ngesang rumah leles gitu. Nah itu, jadi pada saat dicabut nikmat kesehatan baru terasa itu pentingnya. Ikhtiar tidak otomatis Pak, ikhtiar harus dijaga kan begitu. Kami ini membandingkan antara Timur Tengah dengan Indonesia. Saat Timur Tengah dari ujung Afrika sampai Jazirah Timur Tengah arah Eropa itu penduduknya sama dengan Indonesia, mirip-mirip di totalnya 200-an juta. Indonesia kan 250 juta. Jadi Islamnya di Indonesia Islam yang merangkul, begitu. Yang rahmatan lil alamin. Islam kita bukan rahmatan lil muslimin saja. Menurut Pak Kiai begitu. Karena rahmatan lil alamin maka non muslim di Indonesia merasa nyaman. Tapi kalau dipaksakan, ya ingin menjadi Darul Islam misalkan begitu, nanti tiba-tiba Bali tidak mau bubar, Maluku tidak mau bubar, Sulawesi tengah ke utara bubar, Kalimantan sebagian bubar. Itu makanya dulu pendiri bangsa sudah betul, ya, membuat nilai-nilai keislaman ke dalam Pancasila. Dan Pancasila itu sebenarnya apa? Nilai-nilai Islam semua, tauhidnya sila pertama kan begitu ya, rasa kemanusiaan sila kedua, ukhuwahnya sila ketiga, musyawarahnya sila keempat, surat Al-Maunnya, keadilan sosialnya sila kelima. 800 tahun ada Islam di sana sini tapi tidak mengislamkan Nusantara. Si pedagang-pedagang bujar tapi kuali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus dan lain-lain, Indonesia bisa diislamkan hanya dalam 50 tahun. Baik ya, lu hiji 800 tahun, lu hiji 50 tahun. Kenapa bisa mengislamkan Indonesia cukup dalam 50 tahun dari Sabang sampai Merauke? Karena metodenya Pak, dakwahnya itu dakwah yang memberikan toleransi perasaan kepada yang didakwahi. Sudah 6 bulan subuh berjamaah, hadir wakil kemana saya kemana, alhamdulillah. Karena silaturahmi yang paling baik itu adalah di waktu yang paling sulit seperti ini. Yang lain tidur, kita ngobrol, kita diskusi. Otaknya masih jernih Pak. Ya, kalau sudah ke pagi hari, ke siang hari, ke malam hari terus tinggal 10 watt, 5 watt, tinggal ambak nawe pada sesananya gugur nawe. Tadi subuh mah kita teh masih fresh, baterai pun HP teh ter 100% gitu kan. Maka diskusinya lebih jernih seperti itu. Nah, apa yang saya maksud supaya bangsa dan bernegara ini tidak dicabut Allah Subhanahu wa taala, hari ini Indonesia itu kuat. Tong sieun mau eleh ke Australia ku Singapura ku. Eleh nama lamun urang teh divide et impera. Saling mematahkan dari dalam. Hanya itu kekalahan Indonesia.
Makanya jangan sampai kalau ada orang menebar kebencian orang pipiluan, kalau ada broadcast yang bikin emosi langsung main sharing padahal belum tentu benar. Kan ada hadisnya ya Pak Ustadz, saya lupa. Kita ini pendusta kalau setiap yang kita dengar kita sampaikan tanpa tabayun. Kira-kira cuma lupa bahasa Arab, kata Pak Miftah ada hadis. Kita ini golongan pendusta, Ibu ya. Kalau 100% apa yang kita dengar di telinga tidak dicek, kita sampaikan ke tetangga, kiri kanan dan seterusnya. Kadang-kadang kan kita begitu, bikin main forward ya namanya istilahnya. Berita bohong tahun lalu diproduksi Ibu 2.700-an. Sampailah tujuan kita yaitu baldatun thayyibatun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.